Cek, 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 cek satu. Cek, 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 cek. Oke. Ya, ayo mulai. Puji nama Tuhan, Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Bersyukur pada pagi hari ini kita masih dibangunkan dengan kekuatan yang baru, masih sehat. Mari kita mau datang ke hadiratnya, kita mau menyembah Tuhan. Saya juga menyapa Bapak Ibu jemaat Tuhan yang menyaksikan secara online. Biarlah kita masih terus dapat merasakan hadirat Tuhan. Amin. Mari sebelum kita mulai saat teduh kita pada pagi hari ini, saya ajak kita untuk sama-sama bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa atas kasih setiamu, atas cinta yang selalu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang, kami bangun, kami ingin menyembah namamu, kami ingin membaca sebagian kecil dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu hadir dalam hati dan pikiran kami Tuhan, dan kami dapat mengerti semuanya dengan baik. Inilah doa dan permohonan syukur kami Tuhan. Biarlah kami terus merasakan hadirat-Mu dimanapun kami berada. Haleluya, amin. Sungguh hanya Engkau yang terindah dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkau Allah yang berkuasa. Mari sama-sama kita angkat pujian. Terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelur menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lidah tak mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Angkat pujian ini dari awal, sama-sama kita katakan. Kau yang terindah di dalam hidup ini,
besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau manis Tuhan, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. yang mengaku Tuhan. Tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sekali lagi dengan imanmu. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau Yesus. Di dalam hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sepanjang hidupku Tuhan, biar hatiku tetap melekat kepadamu Tuhan. Oh, ku sembah Kau Tuhan. Selamanya ku mengasihi, pada pagi hari ini. selamanya ku mencintai Tuhan. Kami sembah Yesus Tuhan. Tuhan dan Rajaku yang layak ditinggikan, diagukan, dimuliakan selama-lamanya. Pribadimu Yesus yang ditinggikan, yang dimuliakan namamu. Sungguh ku terkagum melihat perbuatanmu yang terus nyata dalam hidupku, Tuhan.
apapun yang terjadi, ku mau terus sembahmu Tuhan. Ku mau terus tinggikan namamu Yesus. Ku percaya Kau yang menjadi kekuatan, ku percaya Kau yang menjadi kemampuan Tuhan. Oh, bersyukur selalu, bersyukur setiap waktu. Ku tak dapat membalas kasih-Mu Tuhan, ku tak dapat balas cinta-Mu Yesus. Oh, besar kemuliaan-Mu, ajaib perbuatan-Mu Tuhan, mulia dan sempurna karya-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan perlahan, angkat suaramu kepada Tuhan. Sama-sama katakan. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami ucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Buat pagi hari ini kami mau berbicara. Kami mau sama-sama saling mendalami firman Tuhan. Terangi setiap kami, urapi setiap kami sehingga firman-Mu berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap sama-sama katakan. Amin. Baik. Coba angkat tangan yang mana yang share salve. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana yang Kalio? Sisanya. Kalio juga berarti Devan ini sama. Ya. Rins. Oke. Tapi grup masuknya kan harus sudah ada grupnya toh. Masuk kemana? Groundswag. Ya, oke. Ya. Oke. Berarti Kalio share salve 5. Kalio? 5. Oke, berarti yang siapa? Eki, terus siapa lagi? Aurel. Sela sama Devan nanti masuk di bantu ini ya. Bantu apa namanya? Bantu Kalio ya. Oke, baik, kita buka sama-sama Mazmur 55. Ya. Ayat ke-1 sampai dengan 24 kita baca semua bergantian. Saya dulu,
1 terus 2-nya itu nanti Yudis, baru 3 GG terus berputar sampai selesai. 3, 2, 1, doa minta tolong terhadap musuh untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Nyanyian pengajaran Daud yang kedua. Berilah telinga, ya Allah, kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku mengembara dan menangis karena cemas. Karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Pikiranku sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun, Selah. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Bingungkanlah mereka, kacaukanlah percakapan mereka, ya Tuhan, sebab aku melihat kekerasan dan perbantahan dalam kota. Siang malam mereka mengelilingi kota itu, di atas tembok-temboknya, dan di dalamnya ada kemalangan dan bencana. Penghancuran dan ada di tengah-tengahnya, di tanah lapangnya tidak habis-habisnya ada penindasan dan tipu. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Biarlah maut menyergap mereka. Biarlah mereka turut hidup-hidup ke dalam dunia orang mati, sebab kejahatan ada di kediaman mereka, ya dalam batin mereka. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Allah akan mendengar dan meredakan mereka, Dia yang bersemayam sejak purbakala, karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan Dia, janjinya dilanggarnya. Mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tetapi Engkau, ya Allah, akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya, tetapi aku ini percaya kepadamu. Oke, amin, amin. Menurut kalian doa Daud ini mengerikan gak sih? Ya, mengerikan ya. Dia doa supaya orang celaka. Betul gak sih? Ya, benar gak? Doa ini biasanya dilakukan oleh tim sebelah ya, biasanya ya. Biasanya dilakukan oleh tim sebelah. Ya kan, mendoakan orang celaka, mendoakan orang supaya supaya mendapatkan sesuatu yang buruk. Nah, ini kan biasa. Ini kayaknya apakah betul? Sekarang pertanyaan pertama buat kalian semua, apakah betul? Daud, kita kan harusnya Daud itu mendoakan musuh-musuhnya atau yang baik-baik. Lah kenapa yang kita baca ini kok seolah-olah kok berlawanan dengan hukum kasih ya? Kan Tuhan Yesus ngomong apa? Berdoalah buat yang menganiaya kamu. Berkati mereka yang membenci kamu. Nah, tapi kalau kita melihat Daud sepertinya agak unik Daud malam hari ini. Ada yang bisa silakan yang menanggapi. Saya akan hitung siapa yang sersalf, nanti tolong kasih tahu namanya dan dari ground apa. Saya mau lihat skornya nanti ya, yang lebih banyak menjawab ya. Ya tapi jawabannya jangan juga salah-salah ya kan, yang penting menjawab. Silakan siapa yang mau. Nah, gimana nih? Kok katanya Kristen, tapi kok doanya malah ngutukin orang nih. Ayo, ada yang bisa kasih tanggapan? Silakan. Atau coba baca dari awal. Sebenarnya Daud ini ngapain sih? Dan apa yang dia alami oleh Daud? Coba kita menarasikan, coba seandainya kamu jadi Daud.
Apa yang sebenarnya terjadi sama Daud? Ya. Apa yang ini? Ayat 14 itu kelihatan sekali. Tetapi engkau yang orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Nah kalau kita nanti lihat latar belakang dia waktu dia menulis ini, Daud itu, dia dihianati salah satu penasehat utamanya dia. Siapa namanya? Ahitofel. Ahitofel itu penasehatnya dia. Tapi dia menyeberang memihak sama Absalom. Siapa itu Absalom? Ponakannya? Salah, anaknya. Ya. Ya. Anaknya yang keberapa Absalom ini? Yang satu. Absalom itu bukan. Absalom itu justru adiknya, Absalom itu kakaknya. Nah, kalau mau dihitung itu ya, ya tetap Absalom itu yang lebih tua. Nah Absalom itu dia mau posisi raja. Dia kemudian pengaruhi Ahitofel, akhirnya Ahitofel ini sang penasehat yang teman baiknya Daud akhirnya memihak kepada Absalom. Dan Daud merasa dihianati. Nah sekiranya kira-kira apa yang terjadi sama Daud, coba kalau kalian pikirkan deh, kalau misalkan pacar kalian mengkhianati kalian. Apa yang terjadi? Apa? Kecewa, marah, apa lagi? Hah? Sakit hati, sedih. Yudis nggak cari lagi? Oh enggak ya? Kan bodoh amat ya kan? Cari lagi gitu ya? Enggak? Ya. Apa kira-kira? Nah, kenapa kemudian? Lalu kemudian anehnya, ya. Tiba-tiba setelah dia ngomong begitu, dia ngomong orang-orang yang nggak suka sama dia, ya yang tidak takut akan Allah, tiba-tiba dia ngomong serahkanlah khawatirmu pada Tuhan. Aneh kan? Ini dia ngomong dari awal nih, coba perhatikan ya. Dari ayat yang pertama, berikanlah telinga ya Tuhan kepada doa. Ini doa nih. Perhatikanlah aku dan jawablah aku mengembara dan menangis karena cemas. Ya kan? Nah cemasnya kenapa? Karena teriakan musuh, aniaya orang fasik, ya, gelisah, ya, ada cemas, ada gelisah, kengerian maut, karena dia merasa dihianati. Dalam pengejaran ini Absalom sempat mau kudeta, Absalom itu sempat mau kudeta ya, nanti kalian baca cerita, Absalom itu sempat mau kudeta Daud, dan Daud itu lari. Jadi Absalom itu pernah merebut Yehuda dari tangan Daud, dan Daud lari. Makanya ini dia nulis ini begini, ya. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Nah, waktu ayat 10, dia doa. Bingungkanlah mereka, kacaukanlah percakapan mereka, sebab aku melihat kekerasan dan perbantahan dalam kota. Ya, siang malam mereka mengelilingi kota itu di atas tembok-temboknya dan di dalamnya ada kemalangan dan bencana. Penghancuran di tengah-tengahnya, di tanah lapang tidak habis-habisnya oleh ada penindasan dan tipu. Nah, baru dia ngomong, pelakunya itu, ya siapa? Orang terdekatku. Nah begitulah ya. Biarlah jawab, tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis. Dan ia mendengar suaraku, ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku. Terus dia ngomong, ya Allah mendengar dan merendahkan mereka, dia yang bersemayam purbakala. Begitu tiba-tiba, ayat 23, serahkanlah khawatirmu pada Tuhan. Nah kenapa? Ayo. Ada yang bisa kasih tahu? Silakan. Yang mau kasihan. Saya mau hitung skor. Ya. Ada? Ya silakan. Apa yang kalian dapatkan kan sudah dikasih nih ayat ini nih. Saya kasih cuman pengantarnya saja. Kira-kira apa yang kalian dapatkan? Ada cemas, ada gelisah. Dan kira-kira itu bicara tentang cemas, gelisah. Kenapa orang bisa cemas dan orang bisa gelisah? Apa? Apalagi? Karena takut. Takut? Orang takut kenapa? Banyak pikiran, orang banyak pikiran kenapa? Ayo. Kenapa orang cemas sama gelisah? Karena belum pasti. Ya, sesuatu yang belum pasti itu menyebabkan orang cemas dan gelisah. Lalu apa lagi kira-kira? Apa? Kalian tuh sering ngalamin ini kok.
Nah, apa? Siapa yang di sini kalau pernah ditilang polisi, dalam hatinya merancangkan skenario begini. Seandainya bapakku ini Kapolrinya, jengkelku saya deh. Terus kalian mulai atur skenario. Kalau saya jadi kulaporin bapakku nanti biar dia dikasih pindah saja di Selayar ke di mana, di pulau yang dekatnya Bali. Pernah berpikir begitu enggak? Atau ada orang nyakitin kalian, terus kalian berpikir skenario. Seandainya saya ada kenalanku ini tukang pukul, kulaporkan ini tukang pukul, kubayar 10 juta, pukul itu balik. Pernah ada yang berpikir begitu? Apa itu? Karena dapat ancaman atau ekspektasi. Oke, apalagi? Cemas dan gelisah itu tanda kita sedang apa? Takut, apalagi? Takut itu tanda kita sedang apa? Tidak mampu. Oke, tidak mampu itu tanda kita sedang ngapain? Tidak mampu itu, ya, tidak mampu apa? Coba. Nah, contoh misalkan, ya, pernah enggak kalian berpikir gini, jadi pada saat kalian mengalami kejadian yang buruk, kalian nggak bisa berhenti mikirkan itu. Sehingga melahirkan kecemasan dan kegelisahan. Pernah ngalamin? Itu apa namanya? Iya, overthinking. Daud itu sedang OT, betul tidak? Yang kalau kalian gini ya, coba deh pikir baik-baik. Itu sedang OT namanya, benar nggak? Coba deh kalau kalian habis disakiti, pengen sekali balas itu. Mau tidur tapi masih sakit hati, betul tidak? Sampai-sampai di doa itu terbawa-bawa. Ngerti enggak maksudku ya? Itu namanya overthinking. Makanya cemas, makanya kemudian kalau kita overthinking melahirkan perasaan-perasaan apa? Cemas, gelisah, takut. Atau pernah enggak misalkan gini ya di kampus. Kita jalan nih. Pas jalan, udah sengaja kita teriak. Woi, ternyata sebelahnya ada dosen. Lihat kita teriak, dia lagi ujian lagi di sebelah kan. Habis itu ditahu, kau apa kau bikin di situ? Kenapa ribut sekali? Kita ditegur begitu dan dia tahu nama kita. Kau namamu Hari toh? Nah, kira-kira kita langsung ke apa? Apa yang kau pikirkan Hari? Mati menjelemis nilaiku ini. Hah? Nilai jelek toh? Kepikiran enggak sampai malam kira-kira? Aduh, bagaimana ini tadi? Dia tahu nama aku lagi. Diketahuan sekali. Itu namanya overthinking. Nah, apa yang dilakukan sama Daud, kira-kira yang dibilang sama Daud itu sudah terjadi atau belum terjadi? Yang Daud ini cerita di ayat yang sepanjang ini. Hah? Sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi ya. Apakah overthinking hanya terjadi kepada yang sudah terjadi atau yang belum terjadi juga? Hah? Dua-duanya. Pernah gak begitu? Contohnya apa kira-kira? Yang sudah terjadi, ya kayak tadi ya, ini kan sudah terjadi. Yang belum terjadi apa misalnya? Contoh. Ya itu tadi yang kau pikirin. Ya, sempro juga, yang kau pikirin tadi. Nilaiku jelek, ini pasti ini. Karena Tommy namaku dosen ini tadi, baru saya bikin ribut-ribut lagi. Itu namanya belum terjadi tapi kau sudah perkirakan. Betul tidak? Nah kalau di dalam ilmu psikologi kita menemukan dua kata. Namanya ruminasi, ya, dan yang satunya cemas atau worry, khawatir. Nah, ruminasi itu adalah bentuk dari yang namanya kita itu berpikir tapi tentang masa lalu yang sudah terjadi. Misalkan kesalahan yang kau bikin, itu kau pikir sekali. Itu namanya ruminasi. Nah, Daud itu sedang ruminasi. Nah, yang satunya lagi namanya cemas, khawatir. Itu berbicara tentang apa yang akan terjadi. Makanya di ayat 24 Daud ngomong apa? Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Karena terkadang begini, habis kita memikirkan meruminasi sesuatu, tiba-tiba kita bisa khawatir gak dengan masa depan? Bisa. Ya. Nah makanya sekarang saya mau tanya, apa itu overthinking? Coba angkat tangan. Apa itu overthinking? Ayo, ada? Saya sambil minum obat penahan nyeri ya, nyeri sekali kayak saya. Apa coba? Pikiran yang berlebihan. Atau kayak berlebihannya kayak apa? Ditumpuk-tumpuk begitu
dalam satu Apakah hanya ditumpuk-tumpuk? masalahnya. Belum tentu ditumpuk-tumpuk, kan cuma mikirin satu hal tapi dipikirin. Benar Banyak nggak? yang dipikirkan, Pale. Hah? Banyak Itu yang namanya dipikirkan. ditumpuk-tumpuk. Hmm. Apa overthinking? Itu namanya kau banyak pikiran. Kalau dalam ilmu komunikasi namanya kompetitif info namanya. Jadi info itu kebanyakan masuk sehingga tertumpuk, kita tidak bisa milah. Apa itu overthinking? Angkat tangan nah sekarang nah, kita berlomba ini. Kaleo sama? Angkat tangan. Aurel, angkat tangan apa? Angkat tangan. Dari kamu ground Kaleo ya. Kasih dia mic. Ground Kaleo ini hitungan 1 ini berarti. Ya. Apa? Oke, overthinking tuh kayak memikirkan hal yang berulang dan mendalam gitu. Jadi kayak akan terus dipikirkan secara terus menerus sampai walaupun itu belum terjadi gitu. Atau sudah terjadi? Atau sudah terjadi ya. Ya. Overthinking secara singkat adalah seperti kalau kita begini. Kita itu mau berhenti memikirkan itu tapi tidak bisa. Satu hal aja. Nah, coba saya mau tanya. Ada enggak yang kalian pikirkan yang tidak bisa berhenti kalian pikirkan? Apa? Ripal. Jangan kau bilang masa depan. Semuanya juga masa depan. Tapi biasanya ada orang, dia memikirkan satu hal dan dia tidak bisa berhenti pikirkan itu. Contoh misalkan kau habis dikasih putus pacarmu tanpa alasan yang jelas. Kau mau berhenti pikirkan tidak bisa. Betul atau tidak Sela? Betul. Betul atau tidak Aurel? Itu contoh. Pernah nggak ngalamin itu? Ya. Apalah, Ripal? Pengalaman apa yang kalian pernah rasakan? Terkait yang namanya kasih mic dulu. Ini dari Kaleo 2-0 ya sudah ya. Kehabisan uang sebelum awal bulan. Ini penyakit mahasiswa. Iya kan? Benar nggak? Iya benar. Kehabisan uang karena sebelum akhir bulan ini belum mau datang kiriman ini tapi sudah habis. Itu bisa terpikir, itu bisa kita maksudnya gini. Kita di kuliah harusnya dengarkan dosen, apa yang terjadi? Kita mikirin uang. Benar gak sih? Apalagi yang kira-kira yang pernah kalian rasakan? Gitu. Mau berhenti mikirin itu tapi tidak bisa. Jadi ibaratnya kayak rem kita blong itu. Stop pikirin itu tapi tidak bisa. Apalagi? Banyak pengalamanmu ya overthinking ya? Ini bukan pengalamanku tapi saya rasa bakalan kena. Apa? Takut makan banyak karena pengen makan banyak tapi takut gemuk. Ada yang pernah begitu? Ini untuk cewek. Oh cewek ya, gitu. Cewek. Ya, ada lagi? Coba apa kira-kira yang pernah kalian rasakan satu hal yang biasanya juga terkait misalkan orang tua sakit nih. Di kampung di mana terus dia ngomong, mama lagi sakit nah, tolong doakan. Siapa yang itu bisa kepikiran bahwa kita kuliah tapi kita melamun, tapi kita tidak pikirannya tidak di papan. Benar nggak? Kayak sekarang saya juga itu, saya tidak bisa memikirkan kaki saya yang asam urat. Karena kan nyut-nyut sekali. Ya, itu juga termasuk. Nah pertanyaannya sekarang begini. Mengapa bisa terjadi overthinking? Ada yang bisa kasih tahu kira-kira? Kenapa? Overthinking, kalian kalau mahasiswa harus bisa memikirkan yang mana hubungan sebab dan akibat ya. Kenapa bisa terjadi overthinking? Karena gelisah. Bukan, gelisah itu akibat karena kau overthinking, bukan penyebabnya. Ya, mahasiswa itu harus bisa kausa gini, kalau dalam film filosofis kita disuruh belajar kausa prima, teori itu supaya kita bisa tahu menempatkan yang mana sebab, yang mana akibat. Nah, akibat dari overthinking apa? Cemas, gelisah, keringat dingin, ya kan? Ada juga orang yang kalau cemas gelisah itu menghasilkan apa lagi? Pergi ke boker kan gitu ya, terus ini. Gitu. Ada yang kayak gitu modelnya, ada yang keringat dingin. Tapi apa penyebab dari overthinking biasanya? Apa? Apa Hari? Sudah berpikir itu chat GPT-mu? Emu, apa jawabannya? Oke, Muti, kasih dulu mic-nya. Ini Muti dari Sersalf. Oke, 21 lah ya. Penyebab dari overthinking biasa itu kesepian. Waduh. Oke, apakah betul kesepian menyebabkan overthinking?
Bisa, pengaruh lingkungan. Tapi itu kan kalau saya rasa bukan the main problem. Apakah kesepian bisa membuat kita terpacu untuk overthinking? Bisa. Tapi itu bukan the main problem. Apalagi kira-kira? Sela kasih. Sela ini grup Sersalvia, oke 2 sama. Tadi katanya pindah. Oh pindah Kaleo ya? Iya. Enggak, kalau kamu kan tetap tidak. yang itu aja Devan sama Eki sama Jangan berkhianat. Aurel. Apa Sela? Trauma masa lalu. Trauma masa lalu. Ini bisa. Contoh, ini saya kasih contoh. Trauma masa lalu itu misalkan gini. Kalian pernah waktu maju misalkan persentase dicecar sama temannya. Habis itu sampai pada kesimpulan, kau tidak pelajari anumu, bodoh kau. Nah begitu. Nextnya ke depan, ternyata waktu kita dapat kesempatan yang kedua, itu bisa jadi trauma. Jadi pada saat teman bisik-bisik begini, kau bisa lagi, saya mina bisik-bisik gini. Itu juga overthinking. Overthinking itu gini, orang bisik-bisik, bukan kau dibisik-bisiki, tapi kau merasa itu kau. Itu juga overthinking. Itu hasil dari trauma masa lalu. Karena kamu pernah mengalami penolakan. Gitu loh. Atau mungkin pengalaman pertama memang kau diceritai. Bilang itu Sela toh hidungnya menghadap ke atas. Diceritai toh gini-gini. Dan kau tahu itu akhirnya ternyata saya kalau maju di depan tuh diceritai orang. Akhirnya pada saat kau tampil ke depan ada orang bisik-bisik. Langsung jalan di pikiran. Jepret. Aduh bisik-bisik maka ini. Lalu apa yang terjadi? Gugup. Itu bisa terjadi trauma masa lalu. Apalagi kira-kira yang bisa menyebabkan apa? Ini sudah berarti 3-2 ya. Oke. Karena membayangkan sebuah kemungkinan yang akan terjadi ke depannya. Wah, kau paranormal berarti ya. Makanya Oh iya kan? overthinking. Tapi itu benar. Sama seperti Daud. Daud itu dia membayangkan, coba deh baca baik-baik. Dia bayangkan Tuhan, pokoknya yang ini kalau bisa Tuhan ini musuh-musuhku. Ya benar nggak? Dia bayangkan ini musuh-musuhnya. Dia bayangkan apa? Biarkanlah maut menyergap mereka. Oh dia mencoba menjadi peramal tuh. Ya, siapa di sini yang modelnya begitu juga? Kayak tadi Hari toh sudah salah sama dosennya. Kau sudah ramal itu. Kejadian dengan hidupmu. Saya pasti kena ini ini. Kena band ini. Kalau enggak minimal nilai 4 dikurangi 0,5 3 nanti IPK aku ini dari dosen yang gini. Itu sudah meramal. Itu namanya yang tadi khawatir. Apa yang akan terjadi ke depan. Contoh misalkan saya pernah dapat ya. Ada sebuah keluarga yang dia sangat bergantung sama kepala keluarganya dalam membiayai pendidikan. Satu kali bokapnya dipanggil sama Tuhan, berpulang, dipanggil ke rumah bapak, dan apa yang terjadi? Anak ini stres. Stres kenapa? Karena dia harus memikirkan bagaimana biaya selanjutnya dan lain sebagainya. Karena dia pikirkan yang akan terjadi ke depan. Dan dia tidak bisa berhenti pikirkan itu. Kayak tidak ada remnya itu barang. Bisa. Ya, jadi bisa itu. Jadi kita kayak kita itu mengambil fungsi peramal dan kita lekatkan sama diri kita, gitu ya. Padahal kita bukan peramal. Mencoba meramalkan apa yang terjadi dengan masa depan. Apalagi kira-kira? Penyebab. Oh, Tuhan Yesus. Apalagi penyebab kira-kira? Apa? LDR-an. Oke, bisa. Oke. Cynthia bilang LDR-an. Siapa yang punya pacar di sini angkat tangan, mengaku memang kok. Saya sudah kasih tahu kemarin, terbuka kok. Saya tambah sedikit ya. Kenapa kita harus terbuka sama pemimpin rohani kita mengenai pacaran? Ada yang tahu kenapa? Yang cewek-cewek terutama. Saya kasih tahu ya. Pemimpin rohani itu bisa berbicara sama tembok. Tembok di pastori. Ya. Aurel lihat tembok langsung. Tapi gini, maksudnya gini. Pemimpin rohani itu bisa tahu banyak hal. Misalkan, contoh. Kalau ada cowok, dia dekati kalian, terus dia bilang, rahasiakan ini dari Kak Esra.
ada kemungkinan dia juga dekati cewek lah lain. Loh, serius? Itu kejadian. Makanya kalian perlu ngomong sama pemimpin rohani. Supaya apa? Dikasih tahu, kemarin dia dekati sini lagi, kenapa kok lagi sekarang dia dekati? Supaya kalian bisa logis berpikirnya. Setuju nggak? Serius, saya nggak bohong ini. Makanya kalau ada cowok dekati kalian yang cewek ini, terus kemudian ngomong, jangan kok kasih tahu ini nah, itu sudah red flag, harus sudah naik. Kenapa? Jangan sampai ternyata dia dekati pemain tamborin. Ya, atau orang multimedia kan begitu dan enggak mau diketahui. Ngerti enggak? Itu artinya yang dekati kamu adalah predator. Alias buaya. Buaya itu hewan yang paling kalau di air. Kalau di darat jadi buaya. Nah, iya. Ini saya kasih tahu, makanya butuh terbuka. Karena saya itu terima laporan banyak. Ini dekati ini dekati ini. Nah, kalian harus cross check. Yang dekati kalian ini modelnya buaya kah, kelinci kah, ya kan kijang kah, atau apa? Begitulah, atau ulat bulu, ya kan? Nah itu dengar, makanya butuh konfirmasi, cross check. Dan gak ada salahnya kok, gitu ya. Cuman pada saat nanya sama saya, jangan cuman sekedar cari pembenaran, carilah kebenaran. Berpikirlah rasional. Kalau tuh di saat yang bersamaan, kapan itu Kak dia dekati? Minggu lalu. Dari minggu lalu dia sudah dekati Kak. Artinya dia buaya. Jangan diterima. Halo? Apalagi itu yang pergerakannya yang cowok-cowok sekarang itu. Gerakan bawah tanahnya lincah. Tapi tembok pasori bisa bicara. Begitu, makanya jangan WhatsApp itu menghadap ke tembok. Karena bisa terbaca sama tembok. Gitu ya. Ada kok yang sudah pernah mau ngerjain saya di ulang tahun, tiba-tiba gagal. Ya. Setuju nih yang cowok-cewek. Yang cowok-cowok juga harus gentle. Kalau dekati cewek, ngomong. Ya, sama saya ngomong berani. Jangan sampai juga ceweknya juga play girl. Ini gitu toh. Yang sampai juga ternyata dia. Atau ternyata kau enggak tahu sainganmu siapa. Misalkan kau punya teman baik. Hari lah misalkan sama siapa begitu ya teman baiknya sama rival. Ternyata kalian mendekati cewek yang sama kan. Daripada saya terjadi pertumpahan darah kan. Nah, kan begitu. Saya suruh ngalah salah satunya. Itu gunanya kita konfirmasi. Betul ya? Nah, oke, kita lanjut lagi nih overthinking. Overthinking apa tadi? Yang Cynthia? LDR. Siapa di sini yang pacaran? Toh, LDRan. Kalau ada kewajiban untuk kalau di chat 1 menit paling lama harus dibalas. Siapa? Mei? Atau punya keharusan sleep call? Angkat tangan. Tapi dulu pernah Mei? Pernah, ada kan? Nah, siapa yang kalau dia malam itu dia tidak sleep call atau dia balas lama, pikiranmu kemana-mana? Tidak, saya tanya ini pengalamanmu yang dulu, Mei. Pengalamanmu yang dulu. Hah? Nggak pernah, berarti kau nggak suka dong? Iya. Tidak, Ji? Enggak, kemana-mana, Ji? Berarti kau nggak suka pale dia. Gitu ya. Dia percaya? Oke. Siapa yang pernah pacaran dan kalau misalkan cowoknya atau ceweknya lama balasnya atau enggak sleep call, pikiranmu sudah mulai kemana-mana. Sama siapakah ini? Dia di manakah ini? Kenapa lama sekali dibalas ini? Pasti jalan lagi sama yang itu. Pasti sama yang ini. Siapa yang begitu pikirannya? Itu juga model overthinking juga itu. Nah, ya, itu overthinking karena LDR. Itu loh ceritanya ya. Jadi kenapa dia bilang LDR? Nah itu juga karena terjadi kenapa? Karena ada meramal toh. Dia ramalkan ini jalan sama siapa ini, naik apa mi. Nggak usah begitulah. Saya juga kadang-kadang overthinking tapi perihal masalah misalkan Dev itu kan ditinggal sama mamanya beberapa hari misalkan gitu ya. Saya tuh kan mikir dia sama siapa ini. Itu nggak bisa berhenti. Dan pasti saya cek kalau nggak Vero, Tita, tiap hari.
Pasti, itu saya cek. Gitu. Nah, itu juga bentuk overthinking. Jadi kita nggak mau pikirin tapi itu kemudian terpikirkan terus. Itulah namanya overthinking. Nah pertanyaannya sekarang gini, apakah itu dosa atau tidak? Hah? Ya over namanya berlebihan lah. Hah? Dosa, yakin? Yakin ini skor masih 3 sama loh ya. Apalagi kira-kira? Dosa atau tidak? Yang bilang dosa angkat tangan. Yang bilang gak dosa angkat tangan. Opo iki? Yang bilang dosa angkat tangan. Hah? 1, 2. Berarti Daud berdosa lah ya. Hah? Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Siapa yang bilang berdosa angkat tangan? Saya mau hitung dulu. 1, 2, 3, 4. Angkat tangan dulu jelas-jelas. 1, 2, 3, 4. Mana ada 50-50 bisa angkat tangan dulu yang jelas-jelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 yang bilang tidak berdosa angkat tangan. Apa Aurel? Kasih jelas dulu. Ini mau. Kau berdosa kan tidak tadi? Berdosa, kenapa berdosa? Karena over. Karena Lo enggak? lebih ke Ceritakan dulu, dosa sekarang gini, dosa itu apa? dia kan Dosa salah. itu apa? Tunggu dulu, dosa itu definisinya apa? Berpikir dulu, dosa itu definisinya apa? Bukan salah, dosa itu apa? Pelanggaran terhadap hukum Allah, oke ya. Dalam hukum firman Tuhan ada nggak kalau kita overthinking itu berdosa? Lebih ke tidak percaya. Yakin, overthinking apakah melahirkan ketidakpercayaan? Apakah overthinking selalu melahirkan ketidakpercayaan? Iya. Apa jawabanmu? Jangan kau berpikir ini saja, kalian semua berpikir. Saya bisa jadi. Hah? Saya bisa jadi. Jadi kalau kamu bilang bisa jadi berarti overthinking itu berdosa atau tidak? Ya berdosa. Hah? Kan tapi kau bilang tadi bisa jadi. Maksudnya bisa jadi yang ini tadi pestar, salah satunya pestar kayak ini. Oke, sekarang saya mau tanya. Kalau kita overthinking, dia bisa menghasilkan apa? Cemas, gelisah. Ya. Tapi bisa nggak kita overthinking tapi tidak menghasilkan itu? Tidak bisa. Hah? Tidak juga. Yakin? Overthinking Cuma itu pikir-pikir sih. Overthinking itu pikiran Overthinking itu negatif. juga bukan cuma masalah itu ya. Contoh, itu overthinking ini bisa begini. Yesus pernah ngomong, kalau kau lihat cewek dan kau memandanginya dengan nafsu, kau sudah berdosa. Dalam kasus itu, kau overthinking. Contoh, ada cewek seksi, kau liatin, tapi pikiranmu sudah lompat 3 kilometer dengan apa yang terjadi kan? Kau sudah membayangkan yang jorok-jorok misalkan. Overthinking itu juga overthinking. Jadi overthinking itu bukan cuma masalah kita khawatir, bukan. Itu juga overthinking. Gitu loh. Dosa atau tidak berarti? Dosa. Iya, dosa. Yang tidak berdosa kalau begitu apa? Thinking. Oh iya. Thinking itu tidak berdosa. Overthinking, ya pasti akan menghasilkan itu. Ya. Karena dia akan menciptakan kegelisahan, kecemasan, lalu kemudian rasa, kegelisahan, gelisah itu lahir karena kau tidak percaya dengan apa yang Tuhan bisa pegang dalam hidupmu. Cemas juga itu adalah kamu berarti mengurangi rasa percayamu sama Tuhan. Cemas sama percaya sama Tuhan itu selalu berbanding terbalik. Tahu berbanding terbalik ya. Kalau rasa cemasmu semakin tinggi, maka kepercayaanmu sama Tuhan itu semakin rendah. Sebaliknya, kalau rasa percayamu sama Tuhan itu tinggi, maka cemasmu juga akan menurun. Itu makanya iman itu dibutuhkan. Makanya iman. Ngerti ya sampai ini ya ngerti ya. Maka yang boleh adalah thinking. Thinking berdosa tidak? Tidak. Kalau thinking berdosa, ngapain Tuhan kasih kita otak? Nah Tuhan kasih kita otak supaya kita thinking. Supaya kita punya akal budi. Kita menimbang. Makanya kalau misalkan kita punya akal budi, kita bisa menimbang. Makanya Tuhan kasih kita kecerdasan. Supaya kita bisa berpikir ontologisnya bagaimana, epistemologinya bagaimana. Satu lagi apa?
metodenya bagaimana, kayak pelajaran S2 ya. Maksudnya gini loh, keberadaan sesuatu itu seperti apa itu namanya berpikir. Kita dikasih kemampuan untuk itu. Nah overthinking itu membuat apa yang kita pikirkan kita nggak bisa rem. Itu namanya over. Segala sesuatu, misalkan gini, saya sekarang ini berpikir mengenai ayat yang kita baca. Bisa enggak saya stop berhenti? Bisa, saya turun ke bawah stop berhenti, itu enggak berpikir saya. Betul ya? Bisa saya atur. Benar ya? Misalkan saya juga berpikir nih, ini kakiku ini banget tapi saya sudah minum obat. Nah saya bisa berpikir, misalkan saya nanti istirahat, saya bisa berpikir selesailah masalah ini nanti. Paling cuma nyut-nyut biasalah gitu. Ya kan? Itu namanya bisa kita hentikan. Tapi kalau overthinking itu kamu sendiri pun tidak bisa menghentikan. Ya, pernah ada di fase itu ya? Saya rasa semuanya pernah dan itu relate sama kehidupan kita. Benar ya? Ya cobalah misalkan keluargamu lagi berantakan, papa mamamu lagi marahan. Kamu bisa kepikiran itu. Nah karena kepikiran itu kemudian kayak yang terjadi sama si Elia. Elia juga overthinking itu. Dia diancam, terus dia sudah meramalkan masa depan. Dan apa yang dia lakukan sama Elia? Dia ruminasi juga kan, dia bilang aku tidak lebih daripada nenek moyangku. Dia bandingkan dirinya dengan masa lalu nenek moyangnya. Ya kan, dia takut, dia lari karena dia berpikir pasti gua mati kalau saya tinggal di sini nih. Padahal belum tentu, siapa tahu gua tidak mati. Dan tidak ada perintah Tuhan untuk lari loh. Gitu loh. Ya. Itu terjadi. Benar nggak? Siapa yang pernah berasa seperti itu? Biasanya yang pacaran sih. Nggak bisa sekali. Benar nggak? Yang pacaran itu kalau putus, dia nggak bisa sekali tuh. Tunggu ya, saya tarik dulu kakiku. Aduh. Ya, biasanya yang pacaran, terus kondisi di rumah maksudnya orang tua. Terus apa lagi? Kuliah. Itu juga bisa membuat kita overthinking. Betul apa betul? Gitu. Nah, sekarang kalau dari apa yang kita baca, apa solusinya? Nah, silakan lihat lagi. Sekarang kira-kira dari apa yang kita baca, Tuhan mau ngomong apa malam hari ini buat kita semua? Itu ya. Apa-apa ayat 23, coba jelaskan. Ayat 23. Bacakan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Coba sekarang pikirkan, bagaimana ayat ini bisa membuat kita tidak overthinking. Orang berpikir bahwa overthinking itu hanya pikiran yang negatif. Enggak, kadang-kadang juga ada yang kayak tadi yang saya ceritakan. Ya. Kira-kira gimana realisasi ayat ini? Serahkanlah. Bisa kita, siapa yang di sini sudah berdoa, dia udah diputusin, berdoa nih masih tetap mikirin. Oh, saya lah ya, angkat tangan ya. Masih tetap mikirin toh, sudah diputusin, sudah kecewa banget, sudah berdoa tetap dipikirin enggak? Iya. Ya, apa kira-kira? Ya, karena kalau kewajiban kita menyerahkan apa yang menjadi kekhawatiran kita, apa yang menjadi kecemasan kita, harus kita serahkan memang ke dalam tangan Tuhan. Semuanya sih, hidup kita bukan cuma kekhawatiran, bukan cuma apa, kita harus serahkan ke tangan Tuhan. Tapi bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita? Nah, untuk kita tahu itu, saya mau ajar ya, kita harus tahu dulu, apa sih akar dari overthinking itu? Apa akarnya? Contoh, kita ambil kasus. Jujur, yang pernah pacaran dan sudah putus, angkat tangan. Oke, waktu kamu berpikir overthinking itu, dan kamu nangis, ya kan? Ini nangis, nangis Bombay lah. Sedikit ini kayak nangis lagi, sedikit ini nangis lagi. Nah coba deh, apa yang waktu itu menjadi rasa di hatimu? Kekecewaan kah? Takut tidak dapat jodoh lagi kah? Saya rasa bukan takut tidak dapat jodoh ya.
Tapi apa yang paling kamu rasakan waktu itu? Perasaan apa yang muncul waktu itu? Apa? Sheila. Mic-nya kasih. Apa? Cerita pengalaman dikit Kak. Ya oke, sip. Dari tadi saya mau dengar itu sebenarnya. Tunggu ini, Ya. mantap. Sebelumnya pernah pacaran selama 3 tahun lebih, hampir 3 tahun Kak. Oke. Itu di masa-masa SMA dulu. Terus memang keseharianku hampir 24 jam juga sih Kak. Selalu sama-sama, kemana-mana sama-sama, bahkan ke teman dan lain-lain itu sama-sama terus Kak. Terus waktu putus itu pada saat mau kuliah ke sini Kak. Karena si cowoknya selingkuh. Nggak usah sebut inisial. Iya, tidak Sebut Kak. saja namanya Budi. Oh, Oke, terus ini Kak, yang buat rasa berat itu kan takut kesepian saja sih Kak. Iya, takut kesepian karena kan sudah terbiasa dengan bersama-sama, dengan menghabiskan waktu bersama-sama, makanya takut kesepian. Itu yang buat sangat down sekali kemarin Kak. Terus ke Makassar juga kan sendiri, merantau terus ngekos. Jadi pulang dari kuliah itu dari pagi sampai siang itu senang-senang Kak. Tapi waktu masuk malam itu masuk kos-kosan sendirian, aduh. Makanya sering-sering ikut ground. Main fun sport, tiap hari kita ada kegiatan. Terus lanjut. iya, jadi kalau sudah masuk sore ke malam itu sudah pikiran Kak. Sudah mulai overthinking. Jadi sampai di mana momen buka pintu kos aja itu nangis Kak. Waduh. Jadi buka pintu kos nangis, jadi buang kuncinya Kak. Tunggu berjam-jam dulu baru masuk. Oke. Itu sih Kak. Oke. Jadi sebenarnya rasa yang kamu rasakan di situ adalah feel lonely, kesepian. Ya. Ya, saya kasih jawaban yang paling aplikatif. Rasa itu yang kamu butuhkan adalah komunitas. Pertama. Ya, yang komunitas, dan kamu harus tahu bahwa rasa kesepian itu, makanya Tuhan itu bagus sekali waktu dia take care Elia ya. Kalau kita belajar take care Elia, malaikatnya datang sentuh. Sentuhan pertama dia bikin dia makan terus tidur lagi. Kemana malaikatnya? Pasti teman itu. Benar enggak? Tuhan itu pasti sebenarnya akan ngirim kamu untuk berjumpa dengan teman-teman yang bisa menguatkan. Nah, itu. Nah biasanya kalau kita mengalami itu, yang kita rasakan kesepian. Apalagi tadi yang kau rasakan? Kesepian Kak, terus kecewa. Paling banyak kesepian sih Kak kayaknya. Lumayan. Ya sebenarnya akumulasi toh karena selama ini. Nah dari situ kita belajar bahwa sebenarnya kecewa, kesepian, ini semuanya solusinya adalah kalau engkau kecewa, ya, kalau kau kesepian, cari komunitas memang. Saya pun pernah mengalami hal itu dan apa yang saya lakukan? Saya masih kuliah, saya cari teman-teman saya yang dari sama Makassar, saya nongkrong di tempatnya. Gitu. Oh saya enggak kasih, ini pendeta kok enggak rohani banget sih, enggak. Karena memang Tuhan bisa bekerja secara natural, Tuhan bisa bekerja supranatural. Nah naturalnya ini yang saya kasih tahu. Kalau supernaturalnya didatangi, dikasih ke malaikat tiba-tiba di dekatmu terus, halo saya malaikat dari Tuhan akan menemanimu. Itu mungkin supranatural gitu ya. Walaupun saya tahu kok akan lari kan, hantu gitu tuh. Saya lihat penglihatan Kak. Gitu tuh. Tapi naturalnya adalah kamu harus cari komunitas. Dan pada saat di titik-titik itu, don't fight alone gitu loh. Ya enggak bisa. Terus yang kedua, kekecewaan. Nah, kamu harus mengerti bahwa hampir semua manusia punya potensi untuk mengecewakan. Dari situlah kita belajar mengenai perspektif firman Tuhan. Perspektif Injil. Apa kata firman Tuhan mengenai manusia? Manusia tidak ada yang sempurna. Manusia pasti akan mengecewakan. Siapapun itu, apapun itu, manusia pasti akan mengecewakan. Karena kenapa? Hakikatnya kita sama. Kita juga bisa mengecewakan dia. Dia bisa mengecewakan kita. That's why Tuhan bilang, apa? Jangan bersandar pada manusia. Itu sebuah pembelajaran semuanya buat kita. Contoh, anak muda itu karena memang begitu. Makanya saya selalu mendorong begini. Kalau kau pacaran, jangan jadikan seolah-olah itu hanya duniamu.
Justru di komunitas itu kamu cemplungin pacarmu di situ. Kalian berdua harus melebur dalam komunitas. Supaya komunitas yang lain itu bisa tahu, oh ternyata pacarmu itu hati-hati loh. Emosian itu pacarmu. Karena pernah saya lihat itu hampir napukul Yudis. Misalkan Yudis, misalkan. Dan bukan hanya Yudis dia memukul, rival pun pernah dia memukul. Sehingga kita bisa mulai dari situ. Makanya saya ada FYP-nya Pak Jonathan Patiasina, makanya dia bilang gini, makanya milikilah komunitas sehingga cara pandangmu terhadap sesuatu itu kamu bisa lihat dari berbagai macam sudut. Kalau kamu cuma berdua terus pacaran modelnya, maka kamu akan tertutup telingamu dan kamu tidak akan bisa berpikir logis. Jernih. Pada jahit pasat orang bilang, itu pacarmu kemarin toh, emosian sekali orangnya. Kok pasti aku akan belain dia? Itu natural, pasti aku akan belain. Tapi kalau kamu biarkan dia berkembang dalam ini, kamu bisa tahu, oh ternyata orangnya begini, orangnya begini. Itulah saya menuntut sekali di dalam Goal CC, kita itu punya keterbukaan masalah pacaran, masalah dan sebagainya. Dan saya tidak suka, jujur. I don't like orang pacaran, lalu kemudian dia berdua terus. Saya tidak suka, kenapa? Itu akan melemahkan kalian punya logika. Itu akan melemahkan kalian punya alarm. Bahwa cowok ini baik kah, cewek ini baik kah. Mau cowok, mau cewek ya. Itu akan melemahkan kalian punya alarm. Justru kalau misalkan biarkan dia di komunitas, nanti komunitas akan ngomong, kenapa kok gak dekat sama dia? Nanti dia akan ngomong, oh karena dia begini-begini, gak cocok sama saya. Itu bisa jadi inputan, oke, dia begini, dia begini. Nah kebanyakan kita, salahnya itu kalau pacaran, udah berduaan terus. Kemana-mana berduaan terus, enggak. Kalau kau pacaran, jangan rubah gayamu. Ini sama dia. Jangan juga tambah-tambah dekat. Tidak perlu. Tetap stay seperti itu. Biarkan dia seperti itu. Tidak usah kemudian mau kemana-mana diantar. Biarkan aja. Kalau mau pulang-pulang, pamitan ya sudah pulang. Biarkan aja seperti itu. Kan cuma status gitu. Ya. Tidak ada bar minimum. Tahu bar minimum? Iya kan? Bar minimum kan tidak ada. Kita tidak tahu itu waktu bar minimum. Nah saya mendorong itu. Makanya kita coba cari. Overthinking itu sebenarnya cara pemikiran aja yang berlebihan. Nah kita harus tahu akarnya apa yang membuat kita overthinking. Nah kalau kita tahu akarnya, maka kita bisa selesaikan. Nah kalau yang tadi masalah kekecewaan itu. Ya istilahnya. Ingat, serius saya enggak ini kalau masalah pacaran, pacarmu pasti akan kecewakan kamu suatu hari nanti. Justru mungkin teman-temanmu yang waktu kau pacaran, kau jauh karena kau bersamaan terus, itu mungkin yang akan ada buat kamu nanti. Selesai kamu pacaran. Kenapa Sheila mau ngomong? Silakan. Iya Kak, tadi bicara soal komunitas untuk sudut pandang yang lain. Dulu waktu selama saya pacaran sama Budi. Oke, Budi. Sebut saja namanya. Budi. Andika Budi Utama. Oh bukan. Iya sama Budi. Banyak teman-teman bilang dia itu posesif begini-begini. Tapi seperti yang kakak tadi bilang, logikaku tuh kayak tertutup Kak. Jadi kayak enggak kok, dia tuh cuma mau lindungi, bahasanya gitu. Cuma waktu semakin kesini semakin sadar, oh ternyata bodoh ya dulu kayak begitu Kak. Itu dia, serius. Itu terjadi bukan hanya cewek, cowok pun begitu loh. Serius. Ada cowok yang pacaran. Coba nih ya, makanya saya bilang, saya itu tidak di Goal CC, saya tidak orang pacaran, tapi kalian terbuka. Dan kasih tahu saya gaya pacaran kalian itu kayak apa. Contoh misalkan gaya pacaran begini, Kak, kalau saya pacaran sama dia atau saya terus bayarkan. Tapi kok enggak sadar. Jangan setelah putus baru kau ngomong. Ngomonglah di depan, baru kasih tahu, kalau sudah red flag itu kalau begitu. Apalagi cewek yang bayarkan misalkan. Kan begitu. Yang fair itu ya ganti-gantian kalau masih pacaran. Gak harus cowoknya, gak harus ceweknya, harus ganti-gantian. Ya, kalau perlu ngitung kayak orang Jepang. Hari ini saya makan coto 30.000. Kau 20.000 saya 10.000. Iya, gak ada masalah. Ya itu ekstrimnya, cuman kau dicap pelit nanti. Nah itu ya saya kasih tahu. Apalagi kalau misalkan kita pernah apa sih yang kita pernah overthinking dan kemudian kita harus cari tahu akarnya apa. Contoh misalkan tadi bicara masalah kata tadi kekecewaan ya, kecewa terus kemudian kesepian. Apalagi biasanya yang terjadi akarnya. Akar dari ini.
Kalau kita overthinking itu akarnya biasanya apa? Khawatir, Kak. Ya, oke, khawatir. Khawatir berarti ada ketakutan, ada kecemasan. Ya. Nah, itu bagaimana biasa kita menghadapi itu? Kalau kita takut sesuatu. Ya. Halo? Ya, pelajari ketakutanmu apa? Kamu takut apa? Apa yang kamu takutkan? Biasanya orang paling takut itu sama validasi manusia. Serius. Orang banyak ketakut, itu takut sama manusia. Maka harusnya kau ganti takutmu sama manusia, kau ganti takut akan Tuhan. Iya toh? Harusnya itu. Apa sih ketakutan kita yang paling terbesar? Biasanya kalau misalkan kita bicara masalah apa ya? Takut apa kita biasanya? Takut masa depanmu tidak ada. Ya kan? Kita sudah belajar kemarin takut masa depan. Tuhan sudah ngomong. Ya, masa depan sungguh ada. Tapi ada bagianmu. Jangan jadi orang fatalistik. Tahu orang fatalistik? Fatalistik itu berserah, saya Tuhan berserah kepadamu Tuhan. Pokoknya saya berserah, saya tidak kuliah, saya tidak apa, tapi pasti masa depan kau berikan. Bukan begitu, itu namanya fatalistik. Itu namanya kau membiarkan fatalistik. Nah, selalu kalau kita berbicara masa depan, ini bukan bicara keselamatan ya. Keselamatan kalian tidak bikin apa-apa. Ingat itu ya, keselamatan itu anugerah. Oh Tuhan Yesus. Sakit sekali. Keselamatan itu anugerah. Kalian tidak bikin apa-apa. Ya. Tapi kalau masa depan, it's always ada part kita di dalamnya. Selalu ada bagian kita di dalamnya. Apa itu? Prepare yourself. Siapkan dirimu. Semua, mau kamu sebagai pribadi, mau kamu sebagai organisasi, itu selalu itu. Selalu ada bagianmu. Selalu ada bagian untuk kau persiapkan dirimu. Makanya kamu kuliah. Makanya kamu belajar. Betul tidak? Dengan harapan apa? Kita persiapkan diri kita. Tuhan siapkan masa depan yang besar. Besarnya contoh. Kalau Tuhan siapkan kamu air, 1 baskom. Tapi kau cuman gelas. Kira-kira waktu ditumpahkan kau dapat 1 air baskom atau gelas yang kau dapatkan? Baskomnya tetap toh. Airnya ya cuman segitu aja kau dapat. Nah kadang orang itu mengeluh, kok cuman saya segini Tuhan? Ya karena kau tidak persiapkan dirimu. Contoh. Kak, saya punya masa depan saya adalah saya jadi WL. International. Mirip sama Darlene Sage. Dan lain sebagainya. Tapi kau tidak belajar bahasa Inggris bro. Pakai apa? Emang orang mau nyanyi pakai translator ditodong ke atas baru kasih masuk. Oh dia ngomong ini. Enggak kan? Yakin? Atau kau jadi WL tapi pakai Shalom selama orang cuman kau pakai bahasa Indonesia. Terus kau ngomong terus ditempel di mic-mu. Enggak mungkin kan? Ya berarti kamu harus belajar bahasa Inggris. Benar enggak? Pengen jadi WL. Ya, tapi enggak mau training WL. Enggak mungkin lah. Betul apa betul ini? Seringan kita itu fatalistik orangnya. Apa yang kita cita-citakan kita pasrah, tapi nggak pernah ada bagian dari kita yang kita kerjakan. Itu namanya fatalistik. Membiarkan apa berjalan apa adanya. Orang yang isi going itu loh, yang sering. Ngerti maksud gue ya? Jadi apa coba? Kalau kau bicara masa depanmu, takut atau apa. Coba apa sih bayanganmu tentang masa depanmu? Ya. Jadi apa? Ada yang jadi pendeta, pengen jadi pendeta, tapi kau nggak pernah baca Alkitab. Mungkin kau bukan jadi pendeta Kristen bro. Agama Buddha mungkin. Bisa jadi kan. Kenapa? Ya bukan itu mungkin. Karena kamu gak pernah baca Alkitab. Apa lagi? Kita jadi pengen apa? Pengen main gitar akustik. Pemain gitar akustik. Ya kan? Tapi gak pernah mau belajar. Kira-kira tercapai gak? Nah, kadang-kadang itu kita fatalistiknya di situ. Gitu ya. Kita overthinking, but tidak tahu caranya nyampe ke situ. Ketakutan kita dihalangi.
menghalangi kita untuk kemudian kita berkembang, bertumbuh. Nah, saya rindu semua di sini mulai berpikir begini loh. Untuk masa depanmu selalu ada bagianmu. Yang mengerti katakan amin. Selalu ada part yang harus kau lakukan. Selalu ada bagian kamu untuk mempersiapkan diri. Kita pun di Goal Sisi, kita pun di Goal Sisi, itu juga seperti itu. Itulah kenapa kita melatih orang di sini begitu disiplin. Kenapa? Sebagai personal kalian harus mulai belajar disiplin. Even di kampusmu kau enggak dapat itu, setidaknya saya ngajarin di sini disiplin, benar enggak? Jadi jangan Kaisar kok berlebihan sekali kalau gereja kan pelayanan, ya enggak. Saya enggak berpikir begitu, saya berpikir sebaliknya. Kalau saya bisa ajarin disiplin sekarang, mungkin kita enggak ketemu lagi setelah 4 tahun kalian di sini. Tapi setidaknya saya pernah ngajarin kalian tentang disiplin. Saya pernah ajari kalian tentang bagaimana kita menghargai waktu orang. Saya pernah ajari bagaimana kita mengatasi overthinking. Saya pernah ngajari bagaimana kita bisa terbuka dan bagaimana kita bisa melihat segala sesuatu dengan berbagai angle atau perspektif. Itu yang saya pernah ajari itu. Benar gak? Ya kan? It's okay buat saya. Nah, makanya kita di Goal Sisi menuntut tuntutannya agak berbeda. Kalau dibandingkan dengan mungkin mohon maaf nih gereja-gereja yang lain tuntutannya agak berbeda. Ikut inilah, ikut itu, terus datang harus tepat waktu, before time. Ya memang tuntutannya berbeda. Karena di sini visi kita apa? Coba. Angkat tangan. Ngomong di mic cepat. Apa visi misi kita? Visi kita. Visi. Apa? Ya. Salah satunya memberdayakan. Visi. Visi. Kami melihat. Mei dulu. Mei apa? Kami melihat gereja yang terus-menerus mempersiapkan generasi terang yang siap dimanapun Tuhan tempatkan. Bagaimana caranya mempersiapkan? Belajar. Ya dilatih disiplin. Betul enggak? Saya mau kasih tahu ya. Percuma kalian ini nanti datang di Goal Sisi nih. Belajar ayat-ayat semuanya tahu semua ayat-ayat. Tapi kalian enggak disiplin. Enggak kepake juga di dunia kerja. Enggak bisa bikin kalian ini. Bukan itu. Saya kasih tahu ya. Di sini tuh kalian akan berpikir secara seluruhnya. Holistik namanya. Whole. Bukan cuma jago masalah rohani. Tapi kedisiplinan, tata cara hidup, kalian semua akan diajarin di sini. Ya. Supaya apa? Gereja kita itu bukan hanya memanfaatkan kalian, tapi kalian betul-betul dididik. Ngerti ya maksudnya? Kenapa ada visi itu muncul? Kata mempersiapkan itu kalau di drop down, banyak sekali. Mempersiapkan supaya disiplin, apalagi mempersiapkan supaya bertanggung jawab. Makanya ini setelah selesai, ini kan pasti foto-foto nih. Multimedia. Sudah selesai di foto semua itu peralatannya rapi atau tidak. Betul atau tidak? Dilatih disiplin, dilatih bertanggung jawab semuanya. Nah itulah, mungkin dunia gak ajarkan itu, tapi di sini kita akan ajarkan itu. Dengan waktu yang terbatas. Oke. Benar ya? Apalagi kira-kira yang membuat ketakutan kita, overthinking kita biasanya apa? Apa yang terjadi? Ada yang mau sharing lagi? Seperti Aurel mungkin, apa yang pernah kalian overthinking? 4-3 ya, kalian menang. Ayo kira-kira apa lagi yang kira-kira overthinking? Coba ceritakan aja, gak apa-apa cerita nanti kita identifikasi. Akarnya itu apa? Apalagi Sela, silakan. Gas lagi Sela. Kalau saya Kak, mungkin yang buat saya terlalu overthinking itu terlalu perfeksionis. Perfeksionis bisa bikin orang overthinking, contoh? Iya contoh kemarin kan terlibat dalam satu organisasi Kak. Punya jabatan sebagai sekretaris. Saya itu kalau mau kasih tugas itu agak susah kalau untuk orang lain. Jadi kebawa pikiran. Kayak kalau mau bilang tolong buatkan surat ini. Tapi kepikiran Kak. Tetap minta tolong tapi kepikiran. Karena saya berharap itu perfect seperti apa yang saya kerjakan. Seperti apa yang kamu mau. Iya seperti apa yang saya mau. Bukan ini, oke ya? Iya. Ya, itu juga bisa.
Perfeksionis itu juga akar dari yang namanya overthinking. Contoh, misalkan kita di organisasi nih, ya kayak tadi. Kita kadang nggak mau kasih delegasikan ke orang karena takutnya nih orang nih, dia tidak bisa kerjakan sesuai dengan apa yang kita mau, gambaran kita. Benar ya, ada yang kayak begitu ya. Saya pun modelnya seperti itu. Tahu solusinya apa? Turunkan ekspektasimu. Serius. Bagaimana caranya turunkan ekspektasi? Kamu harus berpikir, kamu kalau dari kacamata lensa Injil, ingat loh ya. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya tidak ada pun satupun dunia ini orang yang sempurna. Kalau tidak ada satupun orang yang sempurna di dunia ini, kamu pun tidak sempurna, temanmu pun yang mengerjakan tidak sempurna. Betul atau tidak? Lalu kenapa kita menuntut kesempurnaan orang lain sesuai dengan standar kita, sementara kita pun tidak sempurna? Fair enggak menurutmu? Enggak fair. Benar enggak? Makanya cara yang paling benar adalah turunkan ekspektasimu. Yang pertama itu, pastikan kau berikan kepada orang yang tepat. Ya. Orang yang tepat itu minimal dia bertanggung jawab. Itu minimal. Selebihnya kamu mau tambahkan kompetensi ada, kamu mau tambahkan apa silakan. Tapi yang minimal dia bertanggung jawab itu artinya gini, meskipun dia tidak kerjakan secara seperti yang kita mau, tapi kita tahu dia berusaha. Tapi kita tahu dia juga keluar tenaga di sana, tapi dia tahu dia keluar pemikiran di sana. Nah itu. Nah apa yang membedakan cara berpikir kita dan cara dia, kan banyak latar belakang juga membedakan. Tapi kamu harus ingat, kalau dari kacamata lensa Injil, engkau dan saya kita semua itu orang berdosa. Maka tidak patut. Jujur, saya itu selalu mengharapkan orang yang khotbah di depan, itu orang yang memiliki kemampuan yang sama seperti saya. Saya itu begitu. Aneh toh? Ya, saya itu kadang, jujur ya, saya itu mengharapkan orang yang khotbah di depan itu memiliki minimal sama lebih daripada saya. Saya selalu begitu. Ya. Dan itu ternyata tidak baik. Tidak baik. Yang harus kita lakukan adalah lowering your expectation, kasih kesempatan sama orang. Karena Tuhan bisa berbicara lewat siapapun di atas mimbar. Tidak harus dengan cara kita. Dari mana saya tahu itu? Suatu kali ada pembicara yang menurut saya sih biasa aja. Tapi kenapa dia bisa menyentuh banyak orang di bawah? Di situ saya belajar. Ternyata ekspektasi kita yang kita harus turunkan. Tidak perlu orang seperti saya pun juga orang yang berdosa. Dia pun juga orang berdosa. Fairkah kalau saya menuntut dia standarnya seperti itu? Tidak fair. Ya, begitu caranya. Apalagi kira-kira yang bisa, itu. Perfeksionis adalah salah satu akar permasalahan dari overthinking. Apalagi Rival, silakan. Kalau dari saya yang salah satu yang menyebabkan overthinking itu mungkin kegagalan. Trauma masa lalu. Trauma masa lalu. Okay. Dalam pelayanan mungkin ya. Kadang memang untuk ada di posisi ini Tuhan percayakan ada beberapa part di mana yang masih salah juga. Itu dari itu terus mengulang. Maksudnya dalam pelayanan ini Kak. Misalnya bawakan lagu yang menurutku itu adalah salah satu ini harus bukan juga sesuai tapi harus luar biasa di hadapan Tuhan. Maksudnya kayak memberkati banyak orang tapi eksekusinya gagal. Jadi walaupun sederhana menurut saya tapi itu yang membuat saya mungkin kayak berpikir terus kayak kenapa ini saya sudah persiapkan ini tapi pas eksekusinya pas mainnya itu gagal. Jadi mungkin itu yang membuat kadang bisa berpikir yang lebih dari itu Kak. Bisa kasih ininya, kira-kira akarnya adalah salah satunya trauma. Bagaimana kita bisa mengatasi trauma itu? Anda bisa kasih tahu. Kira-kira apa? Apa? Psikolog. Apa kira-kira? Apa? Pemulihan. Apa? Harus pemulihan. Oke, pemulihan. Dipulihkan, pemulihan. Karena kalau trauma
kan ibaratnya ini kayak statement dia jatuh sekali ini, yang paling jatuhnya ini karena trauma muncul yang sudah dalam tahap jatuhnya. Jadi trauma. Trauma itu adalah masa lalu yang mengikat kita dan kita tidak bisa maju ke masa depan. Itu trauma. Ngerti ya? Maksudku ya, termasuk dosa. Trauma itu termasuk misalkan begini ya. Misalkan cewek yang mohon maaf sudah tidak perawan lagi. Itu dia bisa trauma loh. Misalkan direnggut keperawanannya. Trauma itu. Atau misalkan dia pernah gagal. Gagal mencoba, drop sekali. Ya, ingat kalau kau ngalamin trauma masa lalu, ingat firman Tuhan pernah berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Coba bacakan 2 Korintus 5 ayat 17. Kalau ada sesuatu yang gagal di masa lalu, entah itu hubunganmu gagal, entah itu keluargamu gagal. Apa? Coba bacakan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yes, itu. Engkau yang di dalam Kristus, engkau adalah ciptaan baru. Ingat baik-baik kayak gini ya. Apa yang terjadi di masa lalumu tidak boleh mendiktemu di masa depan. Setuju ya? Jangan sampai masa lalu kita mendefinisikan kita di masa depan. Ya. Nah, percayalah di dalam Kristus, kalau itu ada pertobatan, maka akan ada selalu harapan yang baru. Akan ada selalu hidup yang baru. Solusinya apa? Hidup di dalam Kristus. Hiduplah dengan pertobatan. Banyak kesaksian. Contoh, mungkin kalian lihat di status saya ya. Ada yang nyanyi siapa? Pendeta Timotius. Timotius siapa? Khairudin. Saint Loco, personilnya Saint Loco. Waktu saya repost itu, dia DM saya. Dia bilang, thank you bro, sudah di repost. Menurut saya lagunya bagus. Dan itu tahu sejarahnya dia. Pemakai narkoba, Aibon, semua dia sudah lakukan. Dia cuma bilang gini, tapi dia mengaku begini, masih ada ketergantungan satu yang dia mau lepas, rokok. Dalam podcastnya, dia ngaku jujur, rokok itu susah. Makanya kalau kalian melihat dia pendeta, pastor tapi masih ngerokok, it's okay. Dia ngaku dengan jujur. Cuman dia bilang begini, saya percaya di dalam Kristus, kita semua adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan jangan sampai masa lalu kita mendefinisikan masa depan kita. Masa lalu kita bisa hancur, bisa. Engkau bisa hancur apapun, mohon maaf. Engkau bisa dulu dilecehkan, engkau bisa mungkin yang cewek ya. Engkau bisa mungkin dulu yang cowok direndahkan, dibully dan lain sebagainya. Yang cewek mungkin diambil keperawanannya dan lain sebagainya. Sorry, saya bilang di dalam Kristus kalau kamu hadapi dengan pertobatan, maka engkau adalah ciptaan baru. Dan kamu jangan salah, pertobatan itu setiap hari, sama-sama katakan setiap hari. Pertobatan itu enggak kamu bertobat sekarang. Contoh, Kak, saya masih nonton film porno. Oke, tapi saya bertobat Kak. Oke, hari ini kau bertobat. Besok itu cobaannya datang lagi. Bisa jatuh enggak? Bisa. Makanya pertobatan itu tiap hari. Makanya kita baca Alkitabnya tiap hari. Makanya kita baca firman Tuhannya tiap hari. Itu bukan sebagai bentuk legalisme. Karena kita takut dihukum sama Tuhan. Bukan. Supaya kita menghidupi pertobatan. Nah makanya banyak orang yang, sorry ya mohon maaf saya bilang. Banyak orang yang mengaku dia bertobat.
Dia tidak bisa dipulihkan. Kenapa? Karena dia pikirnya setelah selesai, kalau kutuk iya. Kalau masalah eksorsisme itu iya. Kamu dipatahkan sekali selesai. Tapi kalau masalah dosa-dosa yang nempel sama habit kita, kebiasaan kita harus perangi itu tiap hari. Apa sih dosa kita yang tiap hari kita lakukan? Bicara kotor termasuk enggak? Termasuk. Hari ini kau bilang saya bertobat Tuhan dari bicara kotor. Besok bisa tiba-tiba jir. Ya kan? Betul tidak? Makanya pertobatan itu adanya setiap hari. Halo, betul ya? Jadi jangan kira kita, oke kamu diselamatkan tapi kamu hidupi gak pertobatanmu. Begitu. Nah, orang yang menghidupi pertobatannya, saya mau kasih tahu, pasti ada, engkau pasti menjadi ciptaan baru dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Yang saya ajari kemarin. Elia, dia makan roti yang kedua. Apa itu makan roti kedua? Firman Tuhan. Dia hidup di dalam Injil, di dalam kebenaran. Martin Luther pernah berkata, dia tiap hari memberitakan Injil kepada dirinya. Martin Luther itu pernah di fase begini. Kayaknya kok saya itu sehari itu harusnya mengaku dosa. Kan kalau orang Katolik dulu kan ada bilik pengakuan dosa. Dia itu hampir tiap hari masuk bilik pengakuan dosa. Karena dia bergumul dengan dosa-dosanya. Nanti dia ketemu, dia baca sendiri Alkitab firman Tuhan. Dia ketemu kebenaran Injil. Baru dia bilang, aku akan memberitakan Injil kepada diriku sendiri. Itulah pertobatannya dia. Iya. Makanya kau yang bertobat. Apa sih kebiasaan burukmu? Kamu tidak bisa kalahkan kebiasaan burukmu kalau kamu tidak merespon pertobatanmu dengan firman Tuhan, dengan Injil. Tidak bisa. Apa pertobatanmu? Tidak akan bisa. Gitu ya. Jadi salah satunya juga itu, ingat. Firman Tuhan berkata, engkau adalah ciptaan baru. Ingat, kegagalanmu tidak mendefinisikan kamu. Kegagalan akan mendefinisikan kamu kalau kamu tinggal dalam kegagalan. Apa yang terjadi? Saya selalu bilang begini, kegagalan itu tempat kita belajar paling efektif. Karena seringkali kita lebih banyak belajar dari kegagalan ketimbang sukses. Betul atau tidak? Ya? Kita lebih banyak belajar dari kegagalan ketimbang kesuksesan. Kenapa? Coba nanti, kalau kau lihat ada orang melakukan hal yang sama, kau pernah gagal di situ, tak? Terus tiba-tiba ada orang melakukan hal yang sama, kau langsung ngomong, bro, hati-hati nah, nanti itu begini-gini, saya pernah ngalamin. Benar tidak? Kau belajarkan di situ, bahkan kau bisa jadi berkat buat orang lain, karena kau peringatkan dia, saya pernah gagal di bagian itu, bro. Jadi kau jangan begini-begini, orang itu, thank you bro ya, untuk Anda ingatkan Ki. Kan begitu tuh. Kamu gagal nih di acara, mungkin karena begini. GG tahu lah. Waktu kita di Yaski, ya orang lihat fine-fine aja. Tetapi di balik itu kalau kita evaluasi, gagal nggak? Sebagian ada, betul tidak? Terutama acara, setuju ya? Aser setuju. Tapi lihat kita di Reclaim, kita evaluasi enggak? Evaluasi, sehingga Reclaim itu rapi sekali. Betul tidak? Iya kan? Kenapa? Karena belajar dari kegagalan. Nah begitu. Kegagalan akan mendefinisikan kita kalau kita berhenti. Tapi kegagalan akan menjadi belajar buat kita kalau kita bangkit lagi. Dan kita semua adalah ciptaan baru dalam Kristus. Betul ya? Apalagi yang kira-kira yang seringkali membuat kita overthinking, trauma masa lalu, apalagi? Ya. Halo? Apalagi? Itu namanya tekanan. Tekanan lingkungan. Ini yang banyak nih ya, tekanan lingkungan. Siapa di sini yang ditarget sama orang tuanya kasih cepat selesainya? Dulu waktu kuliah, siapa angkat tangan? Tekanan itu. Oh itu tekanan mas, itu namanya tekanan. Itu namanya tekanan lingkungan. Nah, kalau orang yang sudah termasuk ini, yang sudah lulus, tekananmu apa Ge? Nah itu, kepikiran gak tiba-tiba lagi ngapa-ngapain naik motor saja ini tiba-tiba kepikiran gak? Hah? Iya kan? Kepikiran ya? Apalagi kadang-kadang. Kapan itu nongol? Kalau teman kita sudah dapat kerja kita belum. Wah itu sangat tertekan sekali. Betul atau tidak? Padahal orang itu gak ngapa-ngapain kita loh. Pernah ada yang merasa begitu? Atau cuma saya saja? Betul tidak?
Saya tidak usah begitu, saya kadang-kadang gini ya, lihat. Saya kan di kantor, pangkatnya nggak seberapa. Waktu saya masuk pertama kali, ada anak, pangkatnya di bawahku. Saya waktu itu 2C, dia masih 2A. Oh dia ikut pendidikan, dia 3 lulus. Sudah sama nih 2C. Ikut lagi dia tes, ada tes namanya apa, dia langsung naik 3A. Habis 3A dia ikut lagi beasiswa ke luar negeri, lulus lagi. Ini anak, pangkatnya sekarang, saya kalau ngejar dia harus butuh 25 tahun. Serius, tertekan gak kau kalau ketemu sama anak itu? Gak usah begitu, satu kali di kantor saya, jadi kan kita kalau di pegawai negeri kan ada NIP-nya toh. NIP itu ada angka kelahirannya. Angka kelahirannya, jadi dia masuk pun lebih lambat, dia masuknya 2016, masih muda banget dari kita. Waktu sama-sama masih pelaksana, waktu pun pangkatnya udah beda, sama-sama pelaksana nih. Dia panggil-panggil, kita ajak dia makan, dia panggil-panggil kita bang. Ih Bang Esra, iya begini-gini cerita. Sekarang dia udah jadi kepala seksi. Dia gak panggil lagi bang saya. Dia panggil saya Esra, panggil nama. Tertekan gak kamu? Tekanan lingkungan itu namanya. Itu tertekan itu. Bisa jadi overthinking itu. Hal yang gak harus kita pikirkan, langsung jadi mikir gini. Buset, kapan saya keluar dari becuka ini? Kapan begitu jadinya kita berpikir begitu. Atau cuma saya ngerasakan? Pernah ngerasakan juga? Atau gak usah lah. Siapa di sini yang, mohon maaf nih saya bilang, yang temannya lebih duluan lulus daripada dia? Tekanan juga itu. Benar gak? Tekanan gak? Tekanan. Kenapa gue bilang, bisanya dia lulus. Tekanan itu. Oh lagi, kau juga bisa toh? Ngalamin toh? Tes masuk. Temanmu ada yang lolos enggak? Banyak. Kau enggak lolos toh? Tekanan enggak? Tekanan. Bisa overthinking tuh. Nah tekanan itu juga bisa membuat kita overthinking. Tekanan lingkungan. Apa yang kira-kira solusi yang Tuhan tawarkan kepada kita? Ada yang bisa tahu? Kasih tahu saya. Sharing aja. Ada yang bisa kasih tahu apa kira-kira kalau kita menghadapi tekanan seperti itu, gimana cara kita memandang dia supaya pikiran kita itu bisa tenang, ada remnya. Oke, salah satunya ya kan pada dasarnya kan kemudian kan ada itu pasti cerita apa lagi kira-kira. Nah kalau kau cerita sama pemimpinmu, inilah yang nanti kita sharing ya. Kalau kau cerita sama pemimpinmu, pasti saya kasih perspektif firman Tuhan. Pasti saya kasih perspektif Injil. Tapi apa kira-kira? Apa? Ya coba, silakan. Saya kalau masalah yang tadi, yang dibilang Kaisa sebenarnya agak enggak terlalu terbebani kalau misalnya lihat orang lain. Karena saya lebih terbebani itu terhadap diriku sendiri. Nah kalau misalkan kayak orang lain begitu, melihat orang lain mungkin solusi yang kupikirkan sih. Ini berarti kau selesai dengan masalah iri hati ya? Envy Enggak pernah sih. Mau orang kerja apa begitu saya enggak pernah pikirkan, kenapa saya enggak begitu dia? Enggak. Saya lebih kepada kemampuanku sendiri. Kenapa saya kemarin begini? Oh begini. Jadi itu yang kadang terpikirkan. Bagaimana untuk lebih baik terus menerus begitu. Berarti tekananmu lebih daripada ke internal. Internal sih kalau saya pribadi. Itu namanya personal interkomunikasi gitu loh. Ya itu lebih pada tekanan ya. Oke, berarti ini ada yang ngomong tekanannya internal yang sering kuat. Apalagi ya selain itu? Mau tekanan dari dalam atau tekanan dari luar berarti satu hal kita bisa ambil kesimpulan. Berarti tekanan itu nyata. Seperti kasih Tuhan itu nyata, tekanan itu nyata. Setuju atau tidak? Ya kan? Mujizat itunya, begitu juga dengan Bisa gak kita hindari tekanan? Gak bisa. Gak bisa. Selama kamu hidup di dunia, tekanan akan datang. Kalau kita tahu tekanan akan datang, deal with it. Bagaimana caranya kita deal dengan tekanan kita? Bagaimana kita struggle dengan tekanan? Gak ada orang yang hidup di dunia ini tanpa tekanan. Betul tidak? Mau tekanan mau dari luar, mau dari dalam dirimu, itu semua tekanan. Kita fair ya? Firman Tuhan, Injil itu memberi perspektif bahwa tekanan itu nyata. Tapi bukan berarti kita harus panik. Bukan berarti kita kemudian harus kecewa. Bukan berarti kita harus melahirkan overthinking. Karena firman Tuhan berkata, Filipi 4 ayat 13, coba bacakan.
Apa? Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Iya. Yesus pernah ngomong begini. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Itu bicara apa? Tekanan. Aku akan memberikan kelegaan. Yesus aneh ya, katanya diberikan kelegaan malah bukan dibebaskan dari kuk. Yesus ngomong apa? Pikulah kuk yang kupasang dan ngomong apa dia? Belajarlah pada aku. Coba baca dulu. Coba cari itu ayatnya. Di mana? Baca baik-baik. Ya coba bacakan Mei. Ya coba bacakan Aurel, silakan kasih mic-nya. Oke, silakan baca Aurel. Matius 11 ayat 29, Pikulah kuk yang kupasangkan dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Yes, pikulah kuk ada dua. Pikulah kuk itu Tuhan berbicara bahwa tekanan itu nyata. Tapi jaminannya yang kedua apa? Dan pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Iya. Nah artinya begini, kuknya, kata kuk itu yoke, itu seperti ada dua sapi atau dua lembu yang dipasangkan secara berpasangan. Nah Tuhan mau kita itu kalau dapat tekanan, bagi ke dia. Diutarakan ke dia karena dia bilang, dia janji. Ya kan, datang kepadaku, saya kasih kuk yang lain, yang lebih ringan. Nah apa itu bentuknya? Bentuknya pada saat kita datang berdoa seringkali Tuhan tidak rubah keadaan. Dia rubah kadang perspektif kita. Gitu. Dia bukakan firman Tuhan yang lain yang mungkin kita bisa belajar di dalamnya. Bisa begitu. Bisa juga dia kasih kekuatan untuk tanggung itu semua. Kan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Apapun tekanan yang kau hadapi, saat syaratnya kau lakukan, apa itu? Di dalam Dia itu maksudnya gitu, satu kuk gitu loh. Ngerti maksudnya ya? Waktu ya, Paulus memberikan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Itu kalian pikirkan, di dalam Dianya itu, Paulus dan Yesus itu satu kuk. Gitulah. Nah, kalau satu kuk, berarti dia berbagi kekuatan dong, betul tidak? Bukan berbagi beban loh, berbagi kekuatan. Nah itu maksudnya. Ya. Nah Tuhan mau kita, kalau kita mengalami tekanan, ya, kamu harus berkata sama dirimu, kamu tidak pernah sendiri. Ada Tuhan yang menopang. Bukan hanya Tuhan menopang, tapi Dia berikan jalan keluar. Tuhan akan selalu berikan ide-ide. Gini ya, kamu mau hadapi tekanan apapun, Tuhan akan berikan ide, Tuhan akan bukakan jalan. Sepanjang kamu tetap di dalam Dia. Satu kuk sama Dia, pasti Tuhan akan berikan. Gitu ya. Tidak pernah tidak, selalu, karena itu janji Tuhan. Dan saya percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Gitu. Nah permasalahannya itu gitu tadi. Ya. Pikulah kuk, itu artinya ada bagian yang kamu harus lakukan. Ya, ada bagian yang harus menjadi bagian kita. Gitu. Nah saya yakin dan percaya juga itu juga berlaku buat organisasi. Kita di Goal CC kan orang taunya karena kita di sini ketat ya, ketat dalam arti masalah pelayanan ya. Bukan masalah, kita di sini tidak ketat masalah audisi, orang mau masuk boleh. Tapi kita ketat pada saat sudah di dalam. Ya kan begitu, ternyata itu yang mempersiapkan kita bisa gelar event-event yang besar. Tuhan persiapkan kita, orang mau menabur, terus pakai tenaga kita, orang mau kasih tenaganya, itu kan semua karena kita persiapan. Gitu ya. Jadi sekali lagi saya kasih tahu, tekanan itu nyata, tekanan itu selalu ada. Nah, tekanan yang kau lakukan bersama dengan Tuhan, itu akan memperbesar otot-ototmu. Itu akan memperbesar kemampuanmu. Itu akan membuat engkau menjadi lebih kuat. Tekanan di luar engkau bersama dengan Tuhan itu bisa buat kau jadi depresi. Makanya banyak sekarang orang bunuh diri. Kenapa? Karena dia
tidak bersama dengan Tuhan. Percayalah. Mungkin kita berpikir, tapi aplikatifnya bagaimana Kak? Oh, kalau saya solusinya saya tidak tahu. Mungkin bisa jadi Tuhan. Contoh misalkan gini. Bagaimana caranya Tuhan bisa seolah-olah membagi beban dengan kita? Dia bisa pakai cara apapun. Bisa pakai komunitas, tidak bisa. Kamu lagi down-downnya dalam tekanan. Tiba-tiba ada orang datang cerita-cerita. Saya punya masalah sama kau loh, sama loh, mirip. Tuhan pertemukan kamu dengan orang yang pernah ngalamin dan dia pernah lepas. Dia kasih tahu, saya dulu begini-begini. Pertolongan Tuhan itu. Jangan kau lihat itu sesuatu yang sekedar natural. Ingat, pertolongan Tuhan bisa supranatural, bisa natural, bisa satu lagi apa saya lupa ya. Saya biasa kasih tahu. Bisa itu terjadi. Tapi intinya pertolongan Tuhan itu akan selalu ajaib. Percayalah. Itu ya, selalu. Ya. Apalagi kira-kira? Terakhir. Kira-kira kenapa kita bisa overthinking? Apalagi? Kira-kira? Lagi? Ini lambat ini jamnya ya. Diganti nanti nih. Karena nanti di sana kita nanti dikira tidak tepat waktu kalau ibarat 2 ke 3 kan begitu toh. Hanya gara-gara waktu ini gitu loh. Nanti kita bicara wah gitu kan. Gitu. Ingat kan saya besok harus diperbaiki ya. Ya. Nah itu. Oke. Apalagi kira-kira itu overthinking ya. Nah, saya bisa bicara banyak seperti ini karena saya sudah persiapkan bahan saya. Besok kita akan bicara tentang overthinking. Dan bagaimana perspektif Injil atau perspektif firman Tuhan bisa merubah kita dalam setiap kita overthinking. Ya, saya harapkan kita semua malam hari ini belajar banyak. Kita belajar banyak mengenai keterbukaan juga, mengenai overthinking. Overthinking itu adalah sebuah proses pemikiran. Jadi dia itu proses, tapi ada akarnya. Nah, akarnya itu yang kalian harus tahu caranya. Akarnya itu yang kalian harus bisa benahi. Nah, kalau akarnya sudah dibenahi, overthinkingnya enggak muncul. Ataupun kalau itu muncul, ada remnya. Ada semacam penawarnya. Gitu. Ya. Kalau misalkan tekanan muncul, ya kita harus berpikir, oke, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Kuat. Gitu. Ya, tapi whatever it is, saya mau kasih tahu satu hal. Apapun itu. 2 Petrus berapa dia ngomong begini. Kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah. Saya jelaskan cara singkat 4 ini. Ya, kamulah bangsa yang terpilih. Kalau kamu dipilih oleh Tuhan, berarti harusnya identitasmu tidak didefinisikan oleh dunia ini. Tapi didefinisikan oleh Tuhan sendiri. Ya. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Tahu artinya imamat yang rajani? Kalau kamu punya masalah, kamu bisa langsung datang kepada Tuhan. Tidak perlu pakai perantara, tidak perlu pakai, mohon maaf, pendeta pun. Enggak. Kamu butuh dukungan doa, iya. Tapi kamu bisa datang sendiri kepada Tuhan. Dengan hati yang hancur, dengan hati yang jujur di hadapan Tuhan. Karena itu imamat. Imam, kamu sendiri imam. Bangsa yang terpilih, imamat rajani. Terus bangsa yang kudus. Tahu artinya bangsa yang kudus? Kudus itu artinya dipisahkan. Kalau kamu dipisahkan, berarti kamu punya tujuan yang Tuhan sudah tetapkan buat dirimu. Nah, kalau kamu sudah tahu Tuhan sudah menetapkan sesuatu buat dirimu, persiapkan dirimu dengan baik. Jangan jadi orang yang fatalistik. Ya. Yang ketiga, umat kepunyaan Allah sendiri. Tahu artinya? Sepanjang kamu di dalam Tuhan, apapun yang kau hadapi, Tuhan tidak akan biarkan kamu direnggut oleh kuasa jahat. Itu. Ya. Overthinking adalah proses berpikir yang berlebihan.
prosesnya. Tapi akarnya, masalahnya bukan itu. Nah, saya yakin dan percaya kita semua harus mulai belajar malam hari ini. Pelajari apa sih akarnya. Dan lihat dengan kacamata perspektif Injil. Yang mengerti katakan amin. Ya, jadi jangan malam hari ini kita belajar banyak itu tapi pulang dari sini overthinking. Karena tadi apa? Kel, ini kiriman belum datang. Tapi aman kiriman toh? Aman. Masih tanggalmu mudah, ya kan? Nggak amannya itu di atas tanggal 20. Betul apa betul ini? Ya kan? Ya. Oke, jelas ya? Baik, kita akhiri, kita punya saraba pagi hari ini. Saya yakin kita semua belajar banyak. Belajar itu banyak tuh hari ini tuh banyak sih sharing gitu, dari apa yang saya sampaikan. Mungkin saya lebih dominan karena sambil menahan sakit dan lain sebagainya. Sakit sekali serius. Itu nyut-nyutannya luar biasa. Gitu ya, sudah kelihatan kan bengkak. Ya, saya bertobat makan kacang. Oke, kemarin saya makan kacang 2 bungkus. Saya baru ingat. Gitu, ternyata siangnya sudah makan kacang, sininya makan kacang lagi. Tobatnya harus banyak-banyak. Oke, baik, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami ucap syukur buat buat pagi hari ini. Kami yakin dan percaya kami belajar banyak tentang overthinking dari firman yang kami baca. Kalau Daud pernah ngalamin, kami juga rentan mengalami. Tapi kami tahu dan percaya Tuhan Engkau Allah yang baik, Engkau Bapa yang mengatur segalanya dengan baik. Sehingga kehidupan kami tidak perlu cemas, kami juga tidak perlu terikat dengan masa lalu. Di dalam Engkau kami semua adalah ciptaan baru. Di dalam Engkau Bapa yang mengatur segala sesuatunya untuk masa depan kami. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mengerti segala kebutuhan kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau ada di setiap jalan kami, Engkau bersama di setiap jalan kami. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang tidak bisa malam hari ini hadir bersama dan kami mungkin karena sakit penyakit, ada persoalan, ada pergumulan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, tolong Tuhan sembuhkan bagi yang sakit penyakit Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, doa kami, sharing kami, biar sharing ini menjadi pertumbuhan rohani dalam kehidupan kami dan kami semakin mengenal Allah yang kami sembah. Dan menjodoh kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.